Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan lanjut membahas ya berkaitan dengan materi bentuk akar kuadrat ya, yang mana khususnya kita akan bahas tentang merasionalkan penyebut akar kuadrat. Nah, jadi ada beberapa istilah yang nantinya akan sering digunakan ya ketika kita merasionalkan penyebut akar kuadrat. Di antaranya nanti ada bentuk akar ya tentunya, kemudian nanti ada juga yang dinamakan dengan sekawan gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami ya, Anda harus memahami berkaitan dengan bagaimana cara mengalihkan ya, mengalihkan misalnya bentuknya nanti seperti ini ya. Misalnya gini. A ya dikurang B dikali A tambah B gitu. Nah, ini teman-teman harus paham ya, yang mana ini sudah dipelajari di kelas tingkat sebelumnya gitu ya, ada di materi aljabar khususnya, atau pemfaktoran juga ada sebenarnya. Nah, nanti mungkin bisa kita ulang lagi di kesempatan kali ini. Oke, jadi kita harus pahami tadi ya, ada beberapa istilah yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu adalah bentuk akar ya. Selain bentuk akar nanti ada istilah sekawan gitu. Nah, contohnya gini. Misalnya ada bentuk akar kuadrat dari A ya. Nah, sekawannya itu apa? Nah, sekawannya itu adalah sama, yaitu akar kuadrat dari A, yang mana hasil kali ya dari akar A dikali dengan akar A itu adalah A itu sendiri gitu. Jadi tujuan dari merasionalkan penyebut akar kuadrat itu adalah ya menghilangkan bentuk akar pada penyebutnya itu sendiri. Nah, sehingga nanti penyebutnya itu tidak memuat lagi ya bentuk akar. Jadi nanti hasilnya misalnya adalah A itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau nanti bentuk akarnya, bentuk penyebutnya itu adalah akar A, maka dikalikan dengan sekawan yaitu akar A gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, bentuk akar berikutnya adalah A ditambah akar B. Jadi yang satunya adalah bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan suatu bilangan bentuk akar. Nah, sekawannya apa? Sekawannya itu adalah A dikurang akar B gitu. Jadi untuk angkanya sendiri itu sama ya, yaitu A dan akar B. Hanya saja operasinya ya yang diganti. Jadi lawannya yang ditulis. Jadi lawan dari tambah itu kan adalah kurang. Jadi nanti kalau ketemu kurang ya tinggal diganti dengan tambah. Jadi saya tulis gini aja ya. Kalau tambah diganti kurang, kalau kurang nanti diganti dengan tambah gitu. Nah, yang mana hasil kalinya nanti ya, hasil kali dari A tambah atau dikurang akar B ya dikali dengan A dikurang atau ditambah dengan akar B itu sama dengan ya, sama dengan A ya, A kuadrat dikurang dengan B gitu. Nah, ini dapatnya dari mana ya? Kita harus flashback kembali ya di materi aljabar khususnya. Kalau saya jelaskan di video ini mungkin agak panjang ya. Jadi intinya kalau A ya ditambah atau dikurang dengan akar B dikali dengan A dikurang atau ditambah dengan akar B, nanti hasilnya adalah A kuadrat dikurang dengan B. Tapi pada intinya akarnya kita hilangkan ya kan, tidak ada lagi akar di sini gitu. Nah, kemudian kalau ada akar A ya ditambah atau dikurang dengan akar B, maka nanti sekawannya adalah akar A ya, tentunya kebalikan ya, kalau ditambah maka nanti dikurang, kalau dikurang ya nanti ditambah gitu dengan akar B. Jadi sama ya, angkanya sama, yaitu akar A dan akar B, hanya tandanya saja yang berubah. Nah, hasil kalinya apa? Nah, kita tulis dulu. Jadi akar A ditambah kurang akar B ketika dikali dengan akar A dikurang atau ditambah dengan akar B, hasilnya itu adalah A kurang B. Nah, jadi oke, kurang sama dengannya ya. Kita tulis dulu sama dengannya sama dengan A kurang B. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, ini penting untuk dicatat ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti untuk contoh-contoh soal lainnya kita akan sering menggunakan bentuk sekawan dan hasil kalinya gitu. Ini hasil kali ketinggalan. Oke, saya beri contoh dulu ya dari soal nomor 1. Oke, misalnya ada 1 per akar kuadrat dari 3
ya. Nah, ini adalah bentuk tidak rasional ya, karena penyebutnya itu masih memiliki bentuk akar, khususnya bentuk akar kuadrat. Nah, lalu bagaimana cara merasionalkannya? Kita tulis dulu nih 1 per akar 3. Nah, kita fokus dengan penyebutnya teman-teman ya. Ingat, kita fokus dengan penyebutnya atau angka yang ada di bawah gitu ya. Bahasa sederhananya adalah angka yang ada di bawah atau penyebut bahasa matematikanya. Nah, jadi karena di sini penyebutnya itu adalah akar 3, kita cari ya. Sekawan dari akar 3 itu apa? Nah, sekawan dari akar 3 tentunya adalah akar 3. Jadi ini kita kali dengan akar 3 per akar 3. Gitu. Saya ulangi. Sekawan dari akar 3 itu adalah akar 3 ya, gitu. Nah, tapi ditulis akar 3 per akar 3. Kok kenapa harus ditulis akar 3 per akar 3? Kenapa tidak ditulis akar 3 saja? Itu kan jadi pertanyaannya. Karena kalau kita hanya menuliskan akar 3 saja itu akan merubah nilai. Sedangkan kita tahu akar 3 dibagi akar 3 itu kan hasilnya 1 kan. Nah, bilangan apapun dikalikan dengan 1 itu tidak akan merubah nilainya gitu. Jadi bilangan pembilang ataupun penyebutnya itu harus sama ya. Kalau di atasnya akar 3 ya, maka di bawahnya juga akar 3. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini tinggal kita kalikan seperti biasa saja ya. Jadi satunya dikali dengan akar 3. 1 dikali akar 3 apa? Yaitu akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 ini kan sudah ada rumusnya ya. Akar A dikali akar A hasilnya adalah A. Tapi di sini saya akan jelaskan dulu cara lambatnya seperti apa ya. Jadi akar 3 dikali dengan akar 3 itu kan adalah akar 9. Kan gitu ya. Nah, silakan disimak dulu kalau belum selesai menonton tentang perkalian ya bentuk akar, silakan dilihat terlebih dahulu. Jadi kita kalikan saja bilangan di dalam akarnya. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9 gitu. Nah, akar 3-nya tetap. Akar 9 itu berapa sih? Yaitu 3. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah akar 3 per 3. Nah, beratnya kan hasil kali ini tadi kan berlaku ya cara cepatnya. Gitu. Jadi kalau ada akar 3 dikali akar 3, kita ambil saja bilangan di dalamnya yaitu 3 itu sendiri gitu. Kalau mau pakai cara yang lebih lebih sesuai dengan konsep ya, ikuti saja cara yang saya jelaskan ini. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, ini bisa juga kita tulis seperti ini ya. Ini kan sebenarnya ada angka 1 di depannya ya. Jadi kita tulis 1 per 3 akar 3 ya. Akar 3-nya ini ada di tengah posisinya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya adalah bentuk yang ini nih, yang di tengah, A ditambah atau dikurang akar B. Contohnya gini, 6 per 5 ditambah akar 3. Oke, ini soalnya ya, kita tulis dulu 6 per 5 tambah akar 3. Kita kali. Nah, kita lihat penyebutnya yaitu 5 tambah akar 3. Sekawan dari 5 tambah akar 3 itu adalah 5 dikurang akar 3. Hanya berubah tandanya saja ya. Karena di atasnya itu dikali 5 kurang akar 3, maka di bawahnya juga sama, harus dikali dengan 5 kurang akar 3. Harus adil gitu. Nah, kemudian lanjut 6 ya dikali, kita beri tanda kurung saja ya. 6 dikali 5 kurang akar 3 gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini kita tulis saja. Ini 5 tambah akar 3 ya dikali dengan 5 kurang akar 3. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya tadi saya jelaskan teman-teman harus paham dengan operasi bentuk aljabar ya, atau pemfaktoran juga bisa. Jadi 6 ya itu dikalikan dengan apa? 6 dikalikan dengan 5. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30 gitu. Kemudian ini tanda kurangnya kita tulis 6 dikali dengan akar 3 yaitu apa? 6 akar 3. Nah, gitu. Nah, kemudian ya kita bisa gunakan rumus ini tadi, rumus yang kedua, hasil kalinya. Nah, yang ini. Oke. Jadi kalau ada 5 tambah akar 3 dikali 5 kurang akar 3, cara cepatnya kita gunakan rumus ini saja ya. Jadi nggak usah lagi kita jabarkan ya panjang lebar. Jadi kita gunakan saja rumus ini gitu, rumus jadinya. Jadi cara cepatnya adalah 5 dikali 5 itu hasilnya adalah berapa? 25 ya, 25. 5 ya, saya ulangi, dikali 5 hasilnya adalah 25
ya, atau 5 pangkat 2 hasilnya 25 nih sesuai dengan rumus ini gitu. Dikurang ya akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah gitu. Nih rumus cepatnya sudah ada ya. Gitu. Kalau nih akar 3 maka nanti hasilnya adalah 3 gitu, atau dikurang dengan 3. Nah, berarti kita tulis di sini 30 kurang 6 akar 3 ya, 25 dikurang 3 itu hasilnya adalah 22. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai ya, tapi bisa kita sederhanakan lagi. Nah, ini silakan bisa nggak dikecilkan? Bisa ini ya, dibagi saja nih. Nah, di atasnya ini dibagi dengan 2 ya. Jadi 30 itu dibagi dengan 2 hasilnya adalah 15 ya kan. Kemudian selanjutnya 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Ingat ya, yang di dalam akar nggak bisa dibagi ya, yang dibagi hanyalah yang di luar akar. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Lanjut 22 nya juga sama ya, dibagi dengan 2 hasilnya adalah 11. Nah, sampai sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke contoh berikutnya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk contoh berikutnya kita akan gunakan bentuk akar urutan terakhir ini ya, gitu. Nah, jadi silakan teman-teman ya, sembari saya menghapus dibaca terlebih dahulu sekawan dan hasil kalinya dari bentuk yang ketiga, gitu. Oke, lanjut. Nomor berapa ini tadi? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, contohnya seperti ini. 4 per akar 7 ya ditambah akar 5. Nah, ini kita tulis dulu soalnya. 4, ini harusnya panjang nih ya, 4 per akar 7 ditambah akar 5. Nah, dikali. Nah, sekawan dari akar 7 tambah akar 5 itu adalah akar 7 dikurang dengan akar 5. Nah, di bawahnya juga sama, akar 7 dikurang akar 5 gitu. Nah, kemudian 4-nya itu kita kalikan dengan akar 7 dikurang akar 5. Nah, kemudian yang di bawah ini ya bisa kita tulis ya, bisa kita kalikan dulu, atau bisa juga sebenarnya teman-teman gunakan ini cara cepatnya ya, yaitu apa? Yaitu A-nya dikurang dengan B gitu. Jadi kalau ada akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B, maka tinggal kita ambil saja bilangan di dalamnya, yaitu A dikurang B gitu ya. Nah, saya tulis aja dulu ya supaya kita belajarnya secara perlahan. Jadi akar 7 dikurang akar 5, mohon maaf ditambah ya. Kemudian akar 7 dikurang akar 5. Nah, ini kita tulis saja ya. 4 dikali akar 7, 4 akar 7 gitu. 4 ini kurangnya turun ya. Kita tulis 4 dikali akar 5 berarti 4 akar 5. Nah, akar 7 dikali dengan akar 7 hasilnya adalah 7 ya. Ini tambah dengan negatif ya, bukan negatif ya, minus, berarti minus atau dikurang. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah 5 gitu. Jadi jawabannya adalah 4 akar 2 dikurang 4 akar 5 per 7 kurang 2 7 kurang 5 adalah 2. Nah gitu. Ini masih bisa dibagi ya. Jadi 4 akar 2 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2 akar 2, dikurangnya turun. 4 akar 5 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2 akar 5. Nah gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh nomor 4. Nih saya hapus secara keseluruhan aja ya. Nomor 4 lagi kita lanjut. Nah, nomor 4. Contohnya 3 tambah akar 5 ya dibagi dengan akar 6 kurang akar 2. Oke, kita tulis dulu soalnya. 3 tambah akar 5 dibagi akar 6 dikurang akar 2. Nah, sekawan dari akar 6 dikurang akar 2 itu adalah akar 6 ditambah akar 2 ya kan. Nah, bawahnya sama berarti akar 6 tambah akar 2. Nah, kemudian ini kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 3 itu dikalikan bukan dikalikan ya. 3 itu ditambah dengan akar 5 kemudian dikalikan dengan akar 6 tambah akar 2 gitu. Kemudian akar 6 ya dikurang akar 2 dikalikan dengan akar 6 tambah akar 2. Oke.
Kita lanjut. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik. Saya cara perlahan ya menjelaskannya. 3-nya dikalikan dengan semua yang ada di dalam tanda kurung sebelah kanan ya. Nah, sebenarnya nomor berapa tadi? 2 kemudian nomor 3 itu bisa juga menggunakan cara ini ya. Nah, cuma cara ini memang agak panjang sedikit ya. Nah, nanti bisa teman-teman terapkan di cara nomor 2 ataupun 3 tadi. Nah, 3 ini berartinya kita kalikan dengan apa? Dengan akar 6 ditambah akar 2 gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini kan plus ya, plus akar 5 ya, plus akar 5-nya kita tulis dulu. Itu juga sama dikalikan dengan semua yang ada di dalam tanda kurung sebelah kanan, yaitu akar 6 tambah akar 2. Nah, gitu. Nah, kemudian yang di bawah ini pakai cara cepat aja ya. Akar 6 kali akar 6 berartinya 6 ya. Minus ya, plus berartinya minus. Akar 2 kali akar 2 berartinya 2. Nah, gitu. Nah, lanjut. 3 kali akar 6. 3 akar 6. 3 kali akar 2 ya. Berarti ditambah 3 akar 2 gitu. Nah, kemudian lanjut akar 5 kali akar 6 ya, karena ini operasinya ditambah, maka ditambah akar 5 dikali akar 6 hasilnya adalah akar 30 gitu. Kemudian ditambah lagi ya, akar 5 dikali akar 2 ya, itu hasilnya adalah akar 10. Nah, gitu. Oke. Jadi teman-teman perhatikan, Anda harus perhatikan tanda yang ada di depan gitu ya, jangan sampai keliru. Oke. Jadi nanti kalau di sini nih, di sini misalnya negatif ya, anggap aja akar 5 dikali dengan negatif akar 2 misalnya. Berarti nanti di sininya tandanya adalah di negatif ya, atau tanda operasinya itu adalah minus gitu. 6 dikurang 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, tentunya ini tidak bisa lagi disederhanakan ya. Jadi akar 30 itu nggak bisa disederhanakan, akar 10 juga tidak bisa disederhanakan. Jadi jawabannya cukup sampai sini saja. Nah, seperti itu. Oke. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan nanti bisa didiskusikan di kolom komentar. Oke. Untuk nomor 5 sendiri ini adalah tugas ya, tugas rumah. Jadi silakan dikerjakan dan dicoba, yaitu akar 3 per 5 akar 7 ya, 5 akar 7. Nah, ini saya berikan clue-nya dulu ya sebelum dikerjakan. Walaupun di bawahnya ini ada angka 5-nya ya, angka 5-nya tidak usah teman-teman tulis lagi ya. Jadi kita fokus kepada bentuk akarnya, yaitu akar 7. Jadi nanti sekawannya apa? Yaitu akar 7 per akar 7. Jadi 5-nya nggak usah lagi ditulis gitu. Nah, itu untuk cara mengerjakan nomor 5. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Tetap semangat untuk belajar. Kemudian jika ada request materi silahkan tuliskan saja di kolom komentar, ataupun jika misalnya ada saran ya untuk perbaikan konten-konten selanjutnya atau edukasi selanjutnya, silahkan juga bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.